Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat FKG dimanapun Anda berada? Senang sekali di kesempatan kali ini saya Reska Herlambang dapat hadir menjumpai Anda dalam program Inspiratalk. Dan kali ini tamu kita begitu spesial, Profesor Renald Kasali yang merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus founder Rumah Perubahan. Nanti kita akan berbincang-bincang seperti apakah peranan dosen penggerak sebagai sahabat mahasiswa, terutama di era digital saat ini. Tetaplah bersama kami di program Inspiratalk bersama Renald Kasali. Alam terus berubah, manusia perlu terus menyesuaikan diri. Tugas kita adalah selalu menjaga atau membuat diri kita relevan. Mari kita bangun bersama-sama. Sahabat FKG UI, langsung saja kita sapa narasumber kita yang spesial, Prof. Renald Kasali. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diterima di Rumah Perubahan yang begitu asri hari ini. Welcome. Prof, kita bicara mengenai dosen, Prof. Tentunya dosen sebagai tenaga pendidik memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Namun kita lihat saat ini fenomena perubahan yang luar biasa, tidak hanya dari pola pikir, kemudian juga pola pandang, termasuk juga pola perubahan zaman di era digital ini. Prof memandang fenomena perubahan ini seperti apa? Pada waktu dosen-dosen yang sekarang mengabdi dan mencapai puncaknya dulu kuliah, belum ada teknologi digital. Digital itu disebutnya mengalami sebuah proses perubahan yang disebut dengan disruptions. Jadi totally different, berbeda dengan yang kemarin. Oleh karena itu kita selalu mengatakan banyak sekali orang yang membawa masa lalu ke hari ini. Sementara studentnya, mahasiswanya itu adalah membawa hari ini untuk hari esok. Sedangkan kita harusnya adalah membawa hari esok ke hari ini sebagai dosen. Tapi sebagian orang adalah membawa kemarin ke hari ini. Sehingga ketika neuroscience sudah berubah, yang diajarkan masih basic neuroscience tahun 1980-an, 1990-an. Masih banyak yang melakukan hal serupa. Kalau di Fakultas Ekonomi, buku marketingnya Philip Kotler yang dulu zaman saya kuliah tahun 80, itu masih dipakai sampai hari ini. Sehingga saya bilang, ini bagaimana ya kalau nyusun silabusnya seperti ini, begitu. Dunia sudah berubah, tapi banyak dosen yang tidak berubah. Kenapa saya katakan dunia berubah? Karena penduduk hari ini sudah 8,1 miliar. Oktober tahun lalu baru 8 miliar, sekarang 8,1. Waktu saya lahir masih 3 miliar. Tentu kan tuntutannya berbeda. Buminya sama, tapi penduduknya tambah banyak. Sumber dayanya tetap sama, sehingga akibatnya yang dikuras dengan cara yang lebih banyak dan cara berpikirnya harus lebih cepat. Sementara kita mengajar masih dengan ritme yang sama. Tidak bisa, tidak terkejar. Ilmu pengetahuan tambah banyak. Kata Isaac Newton, kalau kita bisa melihat jauh ke depan, tentu karena kita berdiri di atas pundaknya raksasa. Itulah sains. Makanya ketika membuat disertasi atau tesis, seseorang harus membuat literatur review, ya, supaya disambung dan kita lihat gapnya, kemudian gapnya itu yang kita isi. Nah, kalau kita tidak paham apa yang terjadi, hari ini penduduk meledak, tetapi juga jumlah permintaan anak berkurang, fertility rate turun. Artinya kita bisa tersesat kalau tidak pakai baca data dan tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Tingkat perceraian meningkat hari ini. Hari ini kita lihat lagi banyak sekolah yang ketinggalan. Gaji dosen dan gurunya masih seperti ini. Ya. Sementara kita pengen keluar dari praktek-praktek lama. Dan ketika orang kemudian ngomong utang, kita pun mengatakan Indonesia utangnya kebanyakan. Padahal Indonesia negara yang utangnya paling rendah. Ya. Tidak paling rendah, tapi agak rendah gitu, masih sekitar 30% dari GDP-nya. Negara lain itu sudah Amerika sekitar 200-an%, Jepang 200-an%, Amerika 150%, dan sebagainya. Kaya itu karena dengan menggunakan pendapatan hari esok untuk memberikan pendidikan yang lebih baik pada hari ini. Jadi banyak yang sudah berubah, tetapi masih banyak orang menggunakan cara yang sama. Baik, Prof. Ketika terjadi perubahan ini, ada satu hal yang menarik yang disampaikan Prof tadi. Jadi ketika anak muda saat ini membawa visi hari ini untuk masa depannya, kemudian tenaga pendidik ini mayoritas masih sebaliknya. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh para dosen ini sendiri supaya pola pikirnya terbuka? Jadi seakan-akan bahwa apa yang dilakukan tidak serta-merta harus menjadi panutan bagi siswanya atau bagi mahasiswa itu sendiri.
Pendidikan pada dasarnya bukanlah mengajarkan konten semata-mata. Memang di dunia kedokteran itu penting sekali memberikan struktur, watak. Tetapi kan harus dibentuk dari taman kanak-kanak. Merubah orang dewasa itu jauh lebih sulit ketimbang kita membuat sesuatu yang baru pada anak-anak. Jadi memang kita harus masuk pada dunia anak-anak sebelum sampai ke dunia dewasa. Dan celakanya ini bukan ranahnya dosen. Tetapi saya kira kalau dosen ingin memperbaharui, dia harus menguasai cara mendidik. Bahwa seseorang itu selain harus dikasih struktur, harus dikasih fondasi, yang juga sama pentingnya adalah bagaimana mengajarkan cara belajar zaman sekarang. Bahwa sampai seusia sekarang pun seorang Renald Kasali masih belajar, masih baca buku, masih mengikuti kuliah, masih mendengarkan, masih mencari hal-hal baru, masih eksplorasi. Saya baru saja pulang dari Pulau Sumatera, dari Bengkulu. Saya masuk ke daerah pedalaman. Saya bawa tongkat masuk ke dalam untuk melihat apa yang ada di sana, begitu ya. Saya pergi ke berbagai daerah. Saya pergi ke Kartens di Papua, begitu ya. Saya naik ke atas, saya lihat. Saya bawa mahasiswa saya ke luar negeri. Jadi memang kita harus perluas cakrawala kita. Dan mengapa saya berani melakukan itu pada hari ini? Jawabnya adalah karena guru-guru saya semasa saya kecil mengajarkan cara belajar, bukan cara menghafal begitu, tapi cara belajar. Sehingga sampai hari ini pun saya tahu bahwa itu harus belajar lagi dan menyenangkan. Dan yang terakhir saya kira adalah harus ada sabbatical leave bagi dosen. Harus ada waktu bagi dosen untuk melihat ilmunya dari luar. Dan luar apa? Luar ilmunya. Dosen FKG jangan hanya melihat dari dunia kedokteran gigi saja. Lihatlah dari dunia kedokteran, lihatlah dari dunia ekonomi, lihatlah dari dunia antropologi, lihatlah dari dunia ilmu sosial, begitu. Satu. Yang kedua, lihatlah dari kampus lain. Kita mungkin sabbatical 1 tahun di Jepang atau 6 bulan di Jepang, ya, di salah satu kampus di sana, sehingga kita bisa melihat kampus kita seperti apa. Dengan begitu kita bisa melihat gapnya, ketinggalan kita di mana sih, apa bedanya gitu, sehingga kulturnya pun kita bisa perbaiki. Nah, kalau kita kurang piknik, memang kita menjadi seperti katak dalam tempurung, menjadi mudah marah karena kita juga digaji terlalu rendah. Jadi seringkali orang tuh bisa mengatakan, kamu bayar saya kecil aja menuntut servis, menuntut kualitas gitu ya. Tapi saya kira menjadi dosen di Indonesia memang challenge-nya di situ. Kita tidak pernah berpikir gaji kita, tapi kita berpikir tentang servis kita begitu. Nah, kali ini saya kira fakultas perlu memikirkan bahwa guru juga harus diajak piknik, harus bisa melihat dari tempat lain dan melihat juga dari ilmu yang lain, sehingga kaya sekali pengembangan ke depan. Jadi artinya bahwa piknik atau healing itu sangat penting ya Prof ya. Ya, untuk tentu merelaksasi pola pikir kita ya Prof. Tentu healing yang benar. Healing yang benar. Prof, saya sebagai seorang dosen jujur melihat sosok Prof Renald Kasali ini tidak hanya mumpuni di bidang ekonomi saja, tetapi juga berusaha membuka ilmu-ilmu lain. Contohnya beradaptasi dengan alam, kemudian juga ilmu sosial dan sebagainya. Tapi Prof, tidak semua dosen ataupun guru besar memiliki waktu atau pola pandang yang seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau semua dosen pola pikirnya seperti saya, kampusnya kosong nanti. jadi ya cukup 20% saja orang 20% saja, seperti Prof. saya barangkali. Selebihnya tentu kita tidak bisa mengharapkan semua orang sama, dan tidak perlu juga. Nah, karena juga ada orang yang perlu mengajarkan matematika dengan caranya, perlu mengajarkan biologi dengan caranya, perlu mengajarkan sistem syaraf dengan caranya dan sebagainya. Tetapi saya kira kita sebagai guru, kita harus menjalankan apa yang kita ajarkan. Jangan sampai kita mengatakan, ya saya kan cuma bergerak di ranah teori. Ya, salah besar lah. Teori itu kan merupakan penerjemahan dari apa yang dilihat dalam kehidupan. Kemudian diabstraksikan dan disampaikan dalam bentuk literasi begitu ya, sehingga kemudian bisa dimaknai oleh orang lain. Tapi kalau kita sendiri tidak percaya terhadap apa yang kita lakukan, bagaimana murid-murid kita percaya apa yang kita lakukan? Maka kita harus praktekkan. Ketika saya mengajarkan kewirausahaan, saya berpikir bisa nggak ya saya ngajarin kewirausahaan kalau saya belum berwirausaha begitu ya. Yang ada cuma saya tanya-tanya sama orang. Tapi ketika saya bertanya-tanya, saya praktekkan begitu. Sehingga ketika saya menyampaikan, saya confident gitu. Karena mempraktekkan itu artinya membuat simulasi dalam kehidupan real. Coba deh kita melakukan sesuatu tanpa melakukan simulasi. Banyak surprise-nya.
Nah, jadi Terkaget-kaget ya Prof. terkaget-kaget. Contohnya begini loh, saya menyuruh mahasiswa saya berangkat ke luar negeri. Saya bilang tutup buku, kita lihat ke luar negeri yuk. Berangkatlah mereka, terus saya tanya satu mahasiswa, kamu mau kemana? Ke Jepang. Persiapanmu apa? Saya udah beli buku ini Pak, cara mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang. Coba sekarang kamu praktekkan, kamu udah baca? Sudah Pak, saya udah latihan. Dia praktekkan, wah kita confident ya, bagus sekali bahasa Jepangnya. Paling nggak kita punya common sense kan bilang itu bagus. Udah, pergilah dia. Pas pulang dia cerita sama saya. Saya tanya apa hambatannya? Hambatannya gini, saya kan belajarnya cara bertanya. Ketika orang Jepangnya menjawab, saya bingung, saya nggak ngerti dia ngomong apa. Kenapa coba? Karena simulasinya sama orang Indonesia. Coba simulasinya sama orang Jepang. Pasti dia akan tahu bahwa begitu orang Jepangnya menjawab, dia nggak ngerti itu apa. Jadi untuk merespon baliknya tadi begitu ya Prof? Iya. Nah jadi menurut saya kesungguhan saja. Kalau saya ya tentu setiap orang berbeda. Saya tidak bisa menuntut semua dosen sama seperti saya. Tapi saya belajar ilmu ekonomi dan di situ saya belajari ada namanya investasi. Ya saya juga melakukan investasi. Saya tidak hanya mengajarkan investasi. Kalau saya mengajarkan saham, saya beli saham. Saya praktekkan, saya tahu saya salahnya di mana begitu ya. Nah jadi saya mempraktekkan ilmu yang saya dapati dan ketika saya pelajari bahwa investasi itu akan menghasilkan return dan ternyata ada return. Ketika saya pelajari mengenai social entrepreneurship bahwa return itu harus diberikan kepada members, dan saya berikan itu dan saya kemudian melihat dan merasakan hasilnya. Jadi kita bukan kapitalis tapi kita menerapkan ilmu kita dan bisa menjadi social enterprise. Jadi sebetulnya menjalankan apa yang kita praktekkan dan saya kira kalau itu kita praktekkan ilmu itu akan sangat powerful. Jadi lulusan kita bisa mempraktekannya juga dan mereka hidupnya akan lebih baik. Jadi menjalankan apa yang kita praktekkan itu yang paling Ya, penting ya. ya. Prof, kita kalau berbicara mengenai ruang komunikasi, Prof, Ya. ini sangat penting sekali. Ketika kita bicara mengenai iklim pendidikan, tentu tidak terlepas dari interaksi antara tenaga pendidik dengan peserta didik itu Ya. sendiri. Namun lazimnya atau potret yang tergambar saat ini, gapnya masih terlalu jauh, Prof, antar pendidik dengan peserta didik ini sendiri. Prof melihatnya seperti apa? Komunikasi adalah sesuatu yang sangat menarik tapi sangat challenging. Pada waktu terjadi terjadi transformasi di Indonesia, rata-rata anak-anak Indonesia itu tidak pandai bicara. Jadi mahasiswa di kelas itu harus kita kasih insentif untuk bicara. Kita mengajar itu nggak ada yang angkat tangan. Bahkan buku tidak dibaca. Mereka hanya menunggu dari apa yang kita sampaikan. Dan dosen kemudian punya kecenderungan menerjemahkan isi buku dan mahasiswa hanya mencatat. Jadi dikte begitu ya. Nah ketika terjadi demokrasi, maka kita pindahkan demokrasi itu ke ruang kelas dengan memberikan metode yang disebut participant centered learning atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi student centered learning. Ya, pusat pembelajaran itu ada pada student. Sehingga kemudian murid itu atau mahasiswa itu yang menyampaikan, dia yang berkomunikasi. Buat apa sih pinter kalau nggak punya nyali untuk bicara? Buat apa pinter kalau tidak punya literasi? Buat apa pinter kalau baca buku segini hanya bisa disampaikan dalam 1-2 kata? Ya. Dan itu membuat orang seperti seperti dosen matematika zaman dulu. Kalau ngajar dia cuma bilang dari sini ya ini kita gini, ini kita turunkan, nanti dari sini kita asumsikan begini. Terus kemudian nanti kita bikin diferensialnya. Dari situ kemudian nanti ini kita kalikan, kita inversekan matriksnya. Dan proof. Masa cuma begitu ngajar? Buku yang setebal ini hanya disajikan dalam bentuk kalimat yang sangat pendek yang tidak dimengerti orang-orang lain yang sangat kering. Nah, oleh karena itu maka seorang guru yang baik itu harus bisa menjadi pencerita yang baik. Kenapa sih Anda tadi bukanya dengan Assalamualaikum? Kenapa Anda mengucapkan itu? Pasti kan ajaran agama. Mengapa agama dipercaya oleh banyak orang? Jawabannya adalah karena nabinya itu adalah seorang yang mempunyai literasi yang bagus. Walaupun pendidikannya atau dikatakan buta huruf, tapi literasinya kan bagus. Dan kemudian pengikut-pengikut nabi itu rata-rata adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan artinya gitu ya. Itu literasi gitu loh. Dan betapa kitab itu tidak pendek, tapi kitab itu tebal. Dan kemudian bisa orang bikinkan kaligrafinya, artnya.
dan bahkan bisa bikin masjid yang bagus atau gereja yang bagus, yang indah. Betapa manusia itu kaya dengan estetika gitu. Jadi dalam komunikasi itu ada unsur meaning, ada unsur literasi, dan bisa men-storytellingkan. Dan itulah yang membuat agama dipercaya, Tuhan dipercaya oleh manusia. Karena ada literasinya. Dan kalau kita ingin membuat agar sains itu dipercaya, kita harus bisa men-storytellingkan sains. Nah, bagaimana sekarang komunikasi para dosen? Kebanyakan orang pintar itu adalah orang yang berbicara dengan buku dan dengan hatinya, tidak berbicara dengan orang lain. Sekarang di era demokrasi, jangan sampai nanti yang membajak adalah orang-orang yang tidak baca buku. Sudah terjadi kan? Orang yang membodoh-bodohi orang lain itu hanya baca satu buku, tapi dia merasa dia lebih pintar daripada orang yang pintar. Bahkan sudah menguasai dunia, merasa seperti itu. Merasa dia mewakili kebenaran. Dan ini celaka sekali kalau para ilmuwannya tidak mampu mendebat, tidak mampu menjelaskan yang benar. Ya. Dulu sains dengan fiction itu terpisah, bahkan sampai sekarang SMA, IPA, dan IPS dipisahkan. Padahal sekarang kita ketahui sains sekarang itu berkembang dari science fiction. Artinya sains dan fiction tidak boleh dipisahkan, harus digabungkan gitu. Ya, karena sekarang yang jadi sains itu dari fiksi. Nah, maka para dosen baca juga itu fiction, baca juga itu literatur-literatur yang non science. Inilah yang disebut dengan liberal arts. Liberal arts itu bukanlah ilmu menjadi liberal, tetapi adalah kemampuan mensintesakan, menggabungkan antara sastra, bahasa, sosiologi, matematika, fisika, dan ilmu-ilmu lainnya, filsafat dan sebagainya. Sehingga kemudian kita bisa memfilsafatkan ilmu kita. Kalau bikin disertasi di ujungnya itu kalimatnya itu bermakna begitu. Nah, demikian pula ketika mengajar. Mungkin dosen tidak perlu pakai PowerPoint, pakai silabus, pakai apa. Jadi dia langsung tanya, saya punya 5 pertanyaan. Anda cari dari buku jawabannya, langsung aja kita tunjuk si A. What do you think? Ya, kalau dia nggak jawab, dia nggak dapat nilai. Nah, setelah itu kemudian kita tulis di papan tulis jawabannya dia. Setelah itu kita pada yang lain, dan yang lain boleh berdebat, boleh menjelaskan. Kuliah dibangun dari jawaban mahasiswa, bukan dosen yang menarasikan topik, ya, tetapi menjadi diskusi yang hangat. Biarkan student itu yang menjadi pemilik masa depan. Jadi disinilah akan dimulai nanti ruang berpikir yang memiliki nilai tersendiri ya Prof. Jadi artinya ketika ruang sudah diberikan kesempatan kepada siswa sendiri atau mahasiswa, mereka tidak merasa khawatir, takut atau bahkan segan Prof ketika menyampaikan pandangan mereka terhadap analisis yang mereka pikirkan. Iya, saya suka tuh dengan kata yang Anda sebutkan, ruang berpikir. Karena memang mahasiswa itu harus dilatih yang kuat bahwa mereka harus berpikir setiap saat. Dan percuma menjadi manusia kalau tidak punya keberanian. Punya sains nggak punya keberanian, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, sama aja dokter gigi. Tidak berani ngikir gigi orang, ya tidak jadi dokter gigi. Begitu. Jadi ilmunya kesimpan aja Prof ya? Banyak sekali orang yang seperti itu. Baik Prof, ketika kita sudah bicara mengenai pola ajar yang sudah disampaikan Prof tadi, bahwa memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang dosen. Nah kemudian Prof, ketika seorang dosen ini melakukan aktivitas atau kegiatan ini kan tidak hanya terbatas ruang lingkup antara yang bersangkutan dengan mahasiswa, tetapi juga melibatkan staf pengajar lain. Apalagi misalnya di dunia medis tidak bisa hanya bekerja sendiri, melibatkan berbagai departemen dan bidang. Harus teamwork ya? Betul, namun terkadang dalam prosesnya ini Prof, kerap kali terjadi gap juga Prof. Misalnya missing information, atau terlalu emosional membaca situasi. Pesan WA pun terkadang multitafsir dan sebagainya. Bagaimana Prof untuk menyehatkan pikiran kita supaya melihat setiap permasalahan itu dari dimensi positif Prof? Sayangnya baru beberapa tahun belakangan ini kita menyadari bahwa ini ada satu kecerdasan sendiri. Dan sayangnya selama ini kita pahami kecerdasan itu adalah IQ. Dan selain itu kemudian kita belajar ada EQ. Sayangnya kita hanya berhenti di situ. Dan baru beberapa tahun yang lalu Judith Glaser menemukan sesuatu dengan sangat berani dan dia mengatakan ada kecerdasan lain, yaitu Conversational Intelligence Quotient, CIQ. Jadi kecerdasan dalam bercakap-cakap gitu. Ketika Anda bertemu dengan saya,
tentu Anda tidak mengutarakan kalimat-kalimat negatif, walaupun itu negatif. Ketika saya bertemu dengan seorang ibu yang kelihatannya mukanya lagi kusut begitu ya, dia udah kesel sekali kelihatan, dan dia nggak nyaman kelihatannya ketemu orang. Ketemu saya yang mestinya dia kenal saya, tapi dia kelihatannya tidak kenal gitu. Terus saya tidak berlama-lama ketika lewat depan dia, saya sapa, saya sebut namanya dia, dan langsung saya salami dia. Terus langsung saya bilang, waduh ibu kok awet muda, tambah cantik, saya bilang. Wah, dia langsung kelihatan mukanya bersinar gitu. Sepanjang perjalanan di pesawat dia ngobrol terus sama saya. Apakah itu pengetahuan? Itu kecerdasan. Kecerdasan mengambil hati orang sehingga merubah orang yang tadinya membangun benteng menjadi persahabatan. Kita tidak bicara terhadap orang yang semakin tua mengatakan, kok kelihatannya tua sekali. Dia sudah kesel pasti kan. Dan kita sebagai orang sains belajar kan bahwa di dalam otak kita ada yang disebut dengan heart brain. Dan heart brain itu menghasilkan hormon. Dan ada 5 hormon yang dihasilkan ya. Ada yang namanya dopamin, serotonin dan sebagainya, tapi juga ada namanya kortisol. Ya kan? Nah, dopamin adalah hormon kegembiraan, kebahagiaan. Ada yang kebahagiaan adalah karena aspek spontan yang bersifat jangka pendek, manipulasi. Karena kita ketawa maka sakit kita terasa hilang begitu ya. Atau kita dipuji kita gembira. Tapi ada juga yang bersifat permanen dan long term bisa berulang-ulang. Kortisol itu kan hormon yang menghambat imun sistem. Kortisol itu yang membuat kita berdebar-debar tapi sekaligus membuat kita jadi waspada. Dan kemudian otak bagian depan kita, bagian agak bawahnya belakang sedikit, itu bisa, atau di belakang ya saya lupa. Tapi otak itu bisa mengidentifikasi apakah ini kawan atau lawan. Orang ini baik atau jahat, dia bisa mengidentifikasi. Nah, ketika kita tahu itu, kenapa nggak kita gunakan dalam berkolaborasi? Kan kita ingin ketika kita merawat pasien, pasien ini jadi sembuh, pasien ini kita ingin dia kembali lagi dengan melaporkan bahwa dia sembuh begitu. Bukan tiba-tiba menghilang karena tidak suka dengan kita atau tiba-tiba dia meninggal. Tapi kita ingin kita mendengar kabar baik dari pasien kita. Dan itu memerlukan kerjasama antara dokter. Sayangnya orang-orang pintar itu cenderung hanya mengedepankan IQ. Dan rata-rata orang pandai itu tidak cerdas dalam conversation. Ketus, tidak merasa perlu orang lain. Dia bisa baca buku sendiri. Dia keep informasi. Dia menjadi egonya besar. Dia merasa paling pintar dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini yang mesti kita bangun di antara kita. Kecerdasan bercakap-cakap, kecerdasan membangun teamwork. Dan itulah yang disebut sebagai CIQ, Conversational Intelligence Question. Conversational Intelligence Question. Jadi kecerdasan dalam berconversation sehingga kita bisa membangun tim. Dan saya selalu memberikan hal-hal seperti ini ketika dibentuknya satu direksi baru. Itu setelah jalan 6 bulan 1 tahun tuh berantem tuh. Ya. Karena mereka dapat chemistry-nya ya, Prof. nggak dapat chemistry-nya dan mereka kan diangkat sendiri-sendiri. Dan semuanya merasa punya akses langsung pada owner. Akses langsung pada pemegang saham gitu ya, sehingga waduh masing-masing tuh merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Jadi tugas saya mencairkan di antara mereka supaya hormon yang keluar adalah hormon yang membahagiakan orang lain dan membuat tim itu sukses. Prof, layaknya sebuah cermin gitu. Tadi Prof bicara mengenai CIQ. Terkadang individu ini tidak menyadari kalau yang bersangkutan itu memiliki sikap yang seperti tadi. Misalnya ada rasa egois, kemudian tidak peduli, merasa benar sendiri dan sebagainya. Bagaimana kita bisa merespon diri kita atau dalam tanda kutip sebagai set reminder kita bahwa kita perlu ada perbaikan dalam diri kita? Harus ada orang lain yang mengingatkan. Itu tugas pemimpin mengingatkan. Saya kalau sebagai pemimpin saya tidak tanggung-tanggung. Saya berani waktu saya diangkat jadi ketua program dokter, ada beberapa langkah yang saya ambil. Saya mencoret dosen yang selalu menghasilkan kortisol begitu ya, yang membuat mahasiswa takut. Jadi langsung gitu ya Prof ya? Diberitahu sudah, nah dalam rapat dia galakan dia, akhirnya saya bilang kalau tidak bisa ya Anda ngajarnya di S1 dulu. Ya, ternyata masih melakukan yang sama, ya saya coret. Saya minta dia parkir, dia jadi dosen pembimbing dulu atau apa begitu ya, sambil saya pantau. Dan saya berani panggil senior saya sampaikan, jadi dosen tidak boleh marah-marah. Jadi dosen tidak boleh menghakimi, tidak boleh subjektif, ya tidak boleh diskriminatif. Saya panggil, saya berani itu. Walaupun konsekuensinya saya
dikasih isu segala macam begitu ya. I don't mind ya. Saya prefer menyelamatkan mahasiswa saya begitu. Saya tidak memerlukan pujian-pujian dari internal kalau itu tidak baik begitu ya. Dan memang kita harus berani melakukan itu. Kita harus ingatkan. Tentu cara yang terbaik adalah kita bentuk dulu sosialisasi, kita ingatkan, kita sampai di sini, kita sudah begini. Dari situ baru kemudian kita ambil tindakan-tindakan. Jadi harus ada orang lain yang mengarahkan dan memberikan titik sasaran kita mau menuju kemana. Baik, jadi artinya membutuhkan orang lain untuk mengingatkan secara individu begitu ya, Prof? Ya. Prof, ini menarik nih, kita berada di rumah perubahan. Kata perubahan ini kan meaningful sekali, Prof. Namun, Prof, realitanya dalam kehidupan kita, ketika terjadi suatu perubahan atau terjadi inovasi, tidak semua orang siap untuk menerima perubahan. Bahkan justru menganggap bahwa hal-hal yang sudah berlangsung sebelumnya jauh lebih baik. Atau mereka punya pola pandang sendiri ke depannya seperti apa? Ya, karena di dalam otak kita itu ada hardwiring, ya, ada wiringnya. Jadi kalau sering kita melakukan hal itu, lama-lama itu akan membentuk kita. Kita pulang pergi dari rumah ke kampus lewat jalan itu. Ketika ada orang lain belokan ke jalan lain, walaupun jalan lain itu lebih baik, begitu lewat jalannya agak sempit atau ada hambatan, kita marah, kita protes. Gimana sih? Udah baik di situ, kamu jangan lewat sini deh, lewat sana aja begitu. Kita komplain. Padahal kalau kita mau mendapatkan perubahan, kita harus mengenal medan lagi yang baru. Jadi memang sifat manusia adalah selalu membuat wiring yang tetap begitu ya. Jadi dari jalurnya seperti Jadi itu. template yang rutinitas gitu. Ya, seperti itu. Dan itulah yang disebut dengan comfort zone. Ketika manusia melakukan hal yang sama berulang-ulang dan dia hanya ingin melakukan yang dia sudah kenal. Sehingga ketika ada sesuatu yang baru itu berisiko. Nah, ketika berisiko, manusia harus bisa membedakan. Tadi namanya comfort zone. Ya. Nah, keluar itu ada dua pilihannya. Masuk ke learning zone atau masuk ke panic zone atau danger zone. Ya. Panic zone itu lama-lama jadi dangerous kan. Karena Anda convert, terus ketika Anda disuruh coba, Anda nggak mau lakukan, lama-lama terdesak waktu, lama-lama Anda nggak bisa, Anda panik dan Anda dangerous, bisa diberhentikan gitu. Atau bisa mati bahkan gitu ya. Nah, kalau orang yang nggak pernah berenang disuruh dilepas, diterjunkan di lautan samudera lepas ya bisa mati dia gitu ya. Nah itu menjadi dangerous. Tapi ada tahapannya yang disebut learning zone, diberi kesempatan dia untuk learning. Nah apakah orang mampu melakukan learning? Sejarahnya dan habit manusia itu adalah makhluk yang learning. Jadi bawalah ke suasana learning itu. Dan supaya orang mau learning maka bawalah pada cara yang menyenangkan. Bukakan matanya. Biasanya orang menjadi resisten karena belum melihat. Jadi kita harus buka matanya untuk melihat nih kayak begini. Karena pemaknaan itu bisa berbeda. Gitu. Nah kalau kita bisa lakukan itu, ini akan insya Allah akan lebih baik. Jadi artinya bahwa ketika suatu perubahan itu, kita harus melihatnya atau mengubah cara pandang kita menjadi satu hal yang positif ya Prof. Supaya tidak menjadi masalah, bahkan berujung kepada hal-hal yang berbahaya tadi. Ya. Prof, kita bicara mengenai pengembangan dosen saat ini dan masa depan. Yeah. Pesan apa yang akan disampaikan Prof. Renard Kasali kepada para dosen, terutama yang ada di FKG UI, Prof? Saya kira pertama adalah kalau kita tahu bahwa hari ini berbeda banyak dengan kemarin, maka hari esok akan jauh lebih berbeda lagi daripada hari ini. Kalau dulu perubahan itu bersifatnya linear atau garis lurus, sekarang itu perubahannya multivariabel. Kalau multivariabel itu menjadi perubahannya menjadi apa ya? Bisa kuadratik, bisa perubahannya parabolik, eksponensial. Jadi bentuknya bukan garis lurus tapi adalah parabola begitu ya. Parabola. Bahkan bisa berputar di sini, bisa berputar ke tempat lain yang disebut sebagai butterfly effect. Dan percepatan ini akan terus terjadi. Jadi kalau kita tidak beradaptasi dengan menambah kecepatan, nanti kita akan semakin tergilas dan tertinggal. Hari ini saja tuntutan-tuntutan baru banyak sekali. Jadi dosen dituntut untuk memiliki kemampuan belajar yang baik, itu satu. Yang kedua, dosen adalah makhluk yang bukan berarti lebih pintar dari yang lain, tapi memang lebih dulu belajarnya. Oleh karena itu maka dia harus menuntun mahasiswanya menjadi pemimpin. Setelah saya tidak jadi ketua program studi, maka tugas saya adalah menjadi promotor. Apa sih promotor? Mempromosikan orang lain agar bisa menjadi lebih hebat dari saya.
keberhasilan dosen adalah ketika bisa melihat murid-muridnya atau mahasiswanya itu kelak menjadi orang yang lebih pandai dan lebih hebat dari dirinya. Jadi tidak boleh marah. Dosen itu tidak boleh marah. Dosen itu kalau darah tinggi ya minum obat darah tinggi, ya kendalikan gitu. Kalau kita bisa marahin orang, kita juga harus bisa memuji orang. Jadi balance. Kalau kita bisa menegur orang, kita juga harus berani ditegur orang. Jadi kesemuanya itu satu kesatuan begitu ya. Nah dengan begitu maka siapapun dosen akan tetap relevan, akan bisa tetap mengabdi dan mau belajar. Saya sering protes sama perusahaan-perusahaan sekarang bikin namanya corporate university. Sebenarnya ngapain sih semuanya mau dikerjakan sendiri? Oh ini kan buat berikan pekerjaan pada karyawan lama Pak, pada direktur-direktur yang lama. Ntar kalau udah pensiun bisa jadi pengajar. Saya bilang makin rusak perusahaan kamu. Kenapa Pak? Yang kamu ajarin masa lalu. Ya, sehingga kamu selalu bilangnya dulu, yang diceritakan dulu. Padahal dunia ini bergerak terus ke depan. Kita sebagai pendidik harus mengajarkan tentang masa depan yang dibawa ke hari ini. Terima kasih Prof. Renald Kasali atas waktunya di kesempatan kali Terima ini. kasih kembali. Ilmu yang diberikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa memotivasi kami para dosen untuk selalu bertumbuh dan berkembang terhadap ilmu-ilmu baru. Yang paling penting adalah mencetak generasi yang berkompetensi. Kami berdoa semoga Prof selalu sehat. Amin, terima kasih. Sehat selalu juga. Amin, terima kasih. Sahabat FKG, itu tadi perbincangan saya dengan Prof. Renald Kasali, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus founder Rumah Perubahan. Mudah-mudahan bisa menambah inspirasi kita dalam menjalankan tugas sebagai dosen. Saya Reska Herlambang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sukses selalu, Prof. Ya, makasih.